bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Betapa teramat sangat banyak Allah limpahkan rahmat, nikmat yang tiada terbilang, nikmat iman, kesehatan, kesempatan umur panjang. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia. Mugi rawuh kula panjenengan sami dados amal salih, amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian umat yang akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang disayang dirahmati Allah, berbahagia bersyukur dalu menika kembali kula bisa sowan meskipun waktunya maju. Maju apa mundur, Mas? Oh iya wis. Ning meskipun maju tapi tehnya tetap siap ya. Alhamdulillah. Dan yang hadir juga tetap banyak semangat. Apalagi Pak Kaji ya kan, Masya Allah. Ya tentu Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, kita mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah untuk senantiasa memakmurkan masjid ini, insya Allah. Iya, ada orang diberi kesempatan Allah hidup di dunia sampai umur 60, 70 belum beriman. Ada enggak? Ada. Sampai akhir hayat masih tetap kafir, onten boten? Onten. Diberi oleh Allah hidayah iman Islam tapi dereng kersa salat, onten boten? Ada. Juga diberi oleh Allah hidayah iman Islam, kersa salat tapi urung kersa tindak ning masjid, kira-kira onten boten? Banyak. Bahkan ada orang yang diberi hidayah lalu kemudian mukmin, muslim, taat kepada Allah, bahkan bukan hanya melaksanakan kewajiban yang tanpa modal, hanya berbekal urusan awak, tapi bahkan segala perintah yang harus mengeluarkan dana, wigelem. Bahkan dananya tidak sedikit. Itu juga mau, seperti bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Allahumma. Iya. Termasuk kalau wingi ketika Dzulhijjah ada penyelenggaraan kurban, mereka iurannya pinten? 3,5, rata-rata di mana-mana 3,5. Ning onten sing 3,2 ya ada. Sing 3,7 ya ana. 4 juta juga ada, tapi yang jenenge rega nggawa rupa. Iya. Mbok urunan piro wae golek sapi kan ada, Pak. Bahkan ada sapi sing regane 1 juta ya. Biasanya orang urunan kayak biasanya wong duit oke, lalu iya pejabat sing duitnya oke, ngoten to. Ada yang seperti itu. Bahkan yang tadi awal-awal dibincangkan urusan kaji, ya kan? Kaji ada yang reguler, daftarnya 25 juta, lalu untuk berangkat kalau wingi pelunasannya 97 juta. Janjane. Biayanya sampai kemarin ada yang bertanya, Pak Mustafid kira-kira untuk tahun depan niku biaya haji berapa? 98 ngono. Adapun jamaah membayar berapa itu berkembang tahun menika 57 karena disubsidi 40 yuto. Subsidi kok oke ya Pak yo. Lah semangatnya semakin ke depan itu subsidinya semakin dikurangi agar merata begitu kira-kira, sehingga ya misalkan ya naik ya mungkin naik tetapi tidak langsung terbang, mungkin ya sekitar ya 60-an juta lah kira-kira, 60, 65 untuk yang reguler. Per 42 hari ya Pak Sugeng ya perjalanannya 42 hari. Tapi juga ada yang haji khusus yang lagi dipermasalahkan oleh pansus. Ngendikane pansus-pansus semangat-semangat karena sebagiannya saya seorang jadi DPR meneh kok ya. Mumpung kan tinggal beberapa saat nih. Tinggal beberapa saat jadi semingit saking semangatnya dan seterusnya. Lalu tapi ya itu, ada yang dengan biaya 57 dikeluarkan, ada yang haji khusus
Iya 58. Kalau yang haji khusus itu totalnya $17.500 untuk berangkat tahun ini. Berarti nek dirupiahke 275 juta sendirian Pak. Kira-kira nek nggo kontak dawet entok spiro ya kan? Mustafirin kelelep Pak. Sak dodo, sak bakule. Tapi itu yang reguler yang haji khusus biasa. Karena ada yang furoda yang tahun ini daftar, tahun ini berangkat itu di angka 300 sampai 400 juta. Nah, itu kenapa, Pak? Tapi itu memang menurut undang-undang ada kesempatan furoda, tapi yang benar visanya visa haji. Jangan bayar tinggi, namanya visanya visa apalagi mujamalah, apalagi visanya visa ziarah yang hanya berkunjung, apalagi visanya muamal atau kerja. Maka itu cemas. Bahkan ada yang satu orang bayarnya sampai 700 juta loh. Nah, tapi bagi orang yang duitnya oke ya, ngono. Iya. Nah, yang sekarang lagi dipermasalahkan urusannya, kenapa biasanya haji khusus hanya 8%? Normal, Pak. Kan kuota Indonesia 221.000. Menurut aturannya 8% untuk haji khusus berarti 17.000. Lalu untuk haji reguler sisanya berarti 204.000. Perbandingan ngeten niku. Lah ujug-ujug pemerintah Arab Saudi ngeki tambahan 20.000. Yang dimasalahkan itu yang 20.000. Lah 20.000 nek aturan bakune lah mestine 8%-nya untuk haji khusus. Yang 92% untuk haji reguler. Cuma pertimbangan yang namanya tambahan kota lah mepet perjalanan. Pengalaman tahun lalu menurut pelaksana lah Kementerian Agama. Tahun lalu Pak, begitu ada tambahan kota reguler diberi kesempatan, diberitahu Bapak Ibu silakan panjenengan berhak lunas untuk tahap kedua. Ora tutup Pak. Jadi kuota yang sudah disiapkan untuk jemaah haji reguler untuk dilunasi, ora podo lunasi. Dibuka lagi kesempatan yang ketiga. Sampai tahun lalu itu kalau nggak salah tahun lalu loh 2023 itu sampai 5 kali. Padahal yang namanya seat atau kuota nggak boleh kosong. Harus ada yang ngisi. Sebab kalau kosong rugi bandar. Karena pesawatnya charter. Kalau kursinya kosong tentu tetap dibayar. Sehingga tahun lalu pelunasan itu tahap 1, 2, 3, sampai 5. Sampai dipaksa-paksa orang berangkat. Lah tahun ini pengalaman tahun lalu nanti jangan-jangan diberi kesempatan yang reguler podo tahun lalu padahal waktunya wis mepet. Akhirnya pemerintah dalam hal ini kementerian ya sudah yang cetowis siap ke biasanya haji khusus. Kenapa Pak? Karena haji khusus kan udah persiapan anggaran nih. Jadi ya sudah 10-10. Lah itu yang dimasalahkan Pak. 10-10. Iki jangan-jangan bayarin luwih larang. Lah nek luwih larangnya cetong jenenge haji khusus ki memang bayarnya diatur undang-undang lebih mahal, memang ada aturannya. Cuman itu tadi sego rame-rame ngono to, Pak. Jadi sego rame-rame lagi arepe penutupan masa tugas. Tapi yang jelas tentu pasti ada hikmahnya. Halo? Pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa ya, mudah-mudahan ke depan. Kan sekarang sebenarnya tahun ini pelaksanaannya diacungi oleh jempol, oleh pemeriksa dan seterusnya. Dan sebenarnya pemeriksa juga DPR ada Pak, tim wasnya ada Pak. Tim pengawas pelaksanaan haji itu setiap tahun dari DPR sudah ada janjinya. Ini ngingin kuau jenenge rodok mambu-mambu politik ya kan, jenenge politik lah ya asik toh. Tapi iku jirene mustafid, wong cilik sing kebetulan tugasnya ning Kementerian Agama. Mungkin kalau jadi di luar Kementerian Agama ya ceritanya beda beli. Cuman itu tadi kalau mustafid itu melihatnya tahun lalu berulang-ulang diberi kesempatan untuk reguler loh, untuk pelunasan nggak segera ditutup. Artinya banyak diberi kesempatan, nggak pelunasan tutup. Kemudian dibuka lagi sampai 5 kali masa pelunasan. Sehingga itu juga, ya tadi, pengalaman itu
Kemudian menjadikan tahun ini diputuskan oleh Dirjen, ya sudah tambahan 20 kuwi 10 nggo reguler, 10 yang haji khusus. Itu yang kemudian lalu sampai hari ini masih ada pansus. Dan sekarang pansus hebat ya Pak ya, pakai siaran langsung ya. Kalau kemarin-kemarin lah orang mana Pak? Ya mungkin nek wingi-wingi rawani senturi coba pakai pansusnya pakai siaran langsung. Ora Pak, duitnya karena wakeh banget ya kan. Ya tapi itulah dunia. Sekali lagi pasti ada hikmah. Bagi pelaksana tentu ke depan akan lebih hati-hati. Bagi kula panjenengan wong awam delok oh ternyata permasalahan haji sangat luar biasa, permasalahannya sangat besar, diurus orang banyak. Kula panjenengan membayangkan 241.000 loh. Menungso kok diboyong saka iya. Dan rumiyin kalau nanti matur, kenapa biaya haji kok sampai 97-98 juta? Kenapa Pak? Ya karena itu, berangkat dari sini Pak Sugeng niku numpak pesawatnya nganter. Engkau pesawatnya langsung balik weh. Kosongan, dan itu dibayar lunas. Charter. Nggak mungkin pesawat lalu parkir ning kono nunggu sesuk bali mboten saged atau ngeteng karena sampai Arab Saudi kok penuh membawa jamaah, lalu pulangnya golek jamaah, golek penumpang, orang bakalan, orang ketemu Pak. Itu berangkat, sekarang pulang. Dari sini kosong, jemput Pak Sugeng di Jeddah. Ketika berangkat rono, kosong Pak, tapi tetap dibayar, karena maskapai nggak mau rugi. Lah, ketika kosong, atau misalnya begini, jemput Pak Sugeng tekan ini, lalu tadi, pesawatnya golek penumpang sing arep ning Arab, sejumlah itu nggak bakalan. Sehingga kenapa kok biaya haji kok sampai 100-an juta? Karena member pesawatnya charter. Pulang pergi dibayar lunas oleh jamaah. Hanya sebagiannya masih disubsidi. Yang sekarang subsidinya dipermasalahkan juga, Pak. Permasalahan nopo? Lah wong Arab sing berangkat wong liya kok sing memberi subsidi jamaah sing liyane ngono ta? Nah, sekarang lagi dimasalahkan juga, cuman sebenarnya kalau secara umum itu dari dana yang dikelola. Sehingga BPKH tahun ini mengeluarkan 7 triliun. Dan itu bukan pokok. Dananya jamaah yang disetor 25 juta kali sekian itu tetap utuh, Pak. Yang dibayarkan untuk subsidi itu bagi hasilnya. Jadi bagi hasil 170-an triliun yang dikelola oleh BPKH itu, bagi hasilnya dikeluarkan untuk subsidi tahun ini. Ning duit pokoknya jamaah asing per orang 25 juta kali sekian itu tetap utuh. Yang dijadikan sebagai subsidi per tahun tadi itu bagi hasil. Nek coro bahasa konvensionalnya bunga banknya dipakai untuk subsidi. Tapi semakin tahun memang semakin berkurang. Karena apa? Agar yang belakang-belakang juga nanti, dan namanya subsidi masa lebih banyak ya kan? Iya. Nah Bapak-Bapak yang disayang dirahmati Allah, itu hanya sebagian renungan terkait dengan penyelenggaraan haji. Ya, tapi kenapa kok orang mau bayar tadi kurban? Apakah orang yang mau bayar kurban 3,5 juta mesti duitnya oke? Belum tentu. Orang yang berangkat haji apakah mesti duitnya mambrah-mambrah? Belum tentu. Coba 2019 Pak, saya di kota, waktu itu kasih haji kota, Pulau Songolas. Kami di kantor Kemenak itu dimanapun kalau sudah mau penutupan pelunasan, itu mencari siapa jamaah yang sudah hampir ditutup pelunasan tapi belum lunasi. Kalau ada nomor telepon kita telepon. Kalau ternyata nomor teleponnya udah ganti atau apa, kita cari minta lewat KUA, penyuluh. Bahkan kemudian kita cari alamat. Songolas itu ada. Dicari ketemu Pak, ternyata simbah-simbah kakung. Beliau ratau nonton TV, sehingga orang ngerti bahwa beliau berhak lunas. Orang dua handphone Pak.
Hidupnya sendiri. Tempatnya tinggalnya ning Sarkem. Pasar Kembang. Peken Kusumo. Pasar Kembang ini pesan Peken Kusumo kan? Iya, Pak. Dan beliau betapa senangnya ketika kita PHU itu sowan ke rumahnya. Loh iya toh, aku tahu niki. Oh senang begitu, masih ada kesempatan beliau. Kemudian pelunasan berangkat 2019. Termasuk ini ada jamaah dari Warung Boto. Kita telepon, Pak, ngapunten, jenengan pirsa bahwa tahun ini berhak lunas. Ini tinggal 2 hari, hari Jumat ditutup. Lalu beliau mengatakan, iya, kami tahu, tapi mohon doanya karena sampai hari ini kita mencari pinjaman kurang beberapa juta untuk pelunasan berdua suami istri, belum dapat, Pak. Itu tinggal 2 hari. Sehingga kita gimpun, Pak, monggo, yang penting jenengan sudah tahu, jadi bukan karena terlewat dan seterusnya, kita doakan semoga Allah beri jalan untuk pelunasan. Singkat cerita, jelang Jumat itu beliau telepon, alhamdulillah, Mustafid, kami sudah dapat pinjaman, insya Allah akan pelunasan. Tapi ini sudah mau Jumatan, mungkin nanti habis Jumatan. Sehingga sampai kita telepon petugas banknya. Karena ya kalau Jumat kan layanan bank juga tidak sampai sore, atau pakai sampai jam 2 atau berapa. Mbak, nanti pada Jumat, insya Allah nanti ada jamaah kami yang akan pelunasan, tolong dibantu. Ada yang sampai seperti itu. 2023, sama jamaah itu. Sudah dekat, bahkan ini luar biasa perjuangannya. Sampai ibu mengatakan begini, suami istri, istrinya ini mengatakan ngeten, Pak wis pokoknya ibu ikhlas, ridho, rela, nanti akan ibu batalkan pendaftaran haji ibu, agar nanti bapak bisa berangkat tahun ini. Kenapa? Beliau bukan karena nggak nabung, Pak. Beliau janjinya wis nabung persiapan untuk pelunasan berdua. Tapi untuk pelunasan 2020, karena awalnya berapa 2020 atau 2021 kan karena pandemi mundur. Ya kan? Nah, begitu 2020 lalu 22 baru ada. Yang sudah lunas 20 kan tanpa nambah. Tapi begitu 23 ganti harga, Pak. Antara 22 dengan 23 biaya haji itu bedanya jauh. Itu yang kemudian subsidi mulai dikurangi nih loh. Lah, nek untuk pelunasan 22 beliau berdua cukup. Tapi untuk 2000 kalau nggak salah selisihnya itu antara 22 23 itu sampai 11-an juta itu loh, yang tadinya pelunasan hanya sampai 30-an lalu menjadi 40 sekian. Jadi untuk berdua nggak cukup. Sementara untuk pinjam utang nggak ada yang dicayakan. Dicayakan itu apa? Dendel. Untuk nyauri itu nggak ada. Sehingga ibu mengatakan, wis aku tak rela membatalkan pendaftaranku agar Pak iso berangkat. Tapi jenenge Gusti Allah kalau sudah berkehendak itu ya ada saja jalannya. 1001 jalan Allah memperjalankan hambanya ke tanah suci. Dilala curhatan istri ini didengar oleh pimpinan ranting, pimpinan cabang. Lalu dibawa ke majelis masjid. Lalu banyak jamaah yang serkileran, apa jenenge? Pokoknya bahwa pada akhirnya jamaah yang menutup kekurangan beliau untuk bisa pelunasan suami istri, tinggal hanya beberapa itu kurangnya. Sehingga beliau suami istri bisa berangkat 2023. Alhamdulillah. Saya ingin matur, ada orang yang beriman kepada Allah, taatnya luar biasa. Bukan hanya urusan fisik. Salat ini kan sebenarnya ibadah tanpa modal. Dalam arti yang jadinya kita keseharian ya berpakaian, ya apa. Tetap tanpa, kan panjenengan datang ke masjid nggak bayar, betul nggak? Salat juga nggak bayar. Gini apa tuh? Tapi bahwa ada juga orang yang ibadahnya tertib, bahkan bayar gelem. Tadi itu kurban tidak semuanya orang berkurban itu karena duitnya oke. Karena kurban itu juga ya karena itu. Lalu apa yang membedakan kira-kira, Pak? Kok mau berkorban seperti itu? Kira-kira apa? Betul, setelah yang satu ini. Monggo unjukannya diminum masih utuh ya, Pak. Nggih. Monggo. Monggo nggih. Sambil leyeh-leyeh, sambil selonjoran. Wis 70 80 kok ya. Nggih. Nah,
Kira-kira kenapa kok orang rela berkorban, mau membayar, mau repot, mau bersusah? Itu tentu karena satu kata, yaitu CINTA, nama? Cinta. Yang membedakan itu karena cintanya seberapa kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. Sebab orang kalau melakukan amal ibadah karena cinta itu tentu apapun dilakukan, betul. Oleh karena itu, mudah-mudahan kalau panjenengan yang diberi oleh Allah kesempatan hidup sampai sekian waktu, mudah-mudahan semakin kuat cintanya kepada Allah, mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Tapi bahwa untuk menjaga konsistensi, konsistensi. Jadi istiqomah dalam mencintai Allah semakin meningkat, memang tidak mudah. Pramila ada ikhtiar batin, ada ikhtiar lahir. Ikhtiar batinnya apa? Dengan doa. Pramila Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Ayo kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal amalal ladzi yuballihuni hubbaka birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa singkat, kalau yang dari nabinya itu sampai wal amalal ladzi yuballihuni hubbaka. Lalu ditambahi birahmatika ya arhamar rahimin. Niki doa yang artinya ya Allah, inni as'aluka ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, tolong hamba agar senantiasa cinta kepadamu. Jadi untuk bisa istiqomah mencintai Allah itu butuh pertolongan Allah. Itu butuh, sangat membutuhkan kula panjenengan. Karena menungso kadang-kadang ya taat, kadang-kadang rodo, kadang-kadang sregep enteng, tapi kadang-kadang ya berat. Menungso. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang yo khilaf, salah. Itu menungso. Ning ya kula panjenengan kedah yakin, biasa awak dhewe iki manusia biasa. Karena kalau kita mengingat, awak dhewe iki dosa akeh, ya menungso biasa kok. Kita kan bukan nabi, betul? Bukan rasul. Jadi kalau misalnya salah, jenenge menungso, mosok ora salah, mosok sempurna. Sempurna ya hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau panjenengan biasa salah dosa. Cuman bedanya orang beriman itu lalu menyadari, lisannya beristighfar, memohon ampun, introspeksi. Oh ya salah meleh, ya ora apa-apa, ndonga malih. Karena Allah niku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nggih, itu permohonan kita. Ya Allah, tolong hamba untuk senantiasa cinta kepadamu. Yang kedua, ya Allah tolong hamba agar mencintai orang-orang yang cinta kepadamu. Terus orang beriman yang cinta kepada Allah itu lebih mencintai teman-teman yang seiman, seakidah, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bersahabat, bersolmet, berbesti, Pak. Jadi ya memang kita juga mengenal tetangga, mengenal teman yang belum beriman, nggak masalah. Karena memang serawung kehidupan kemanusiaan memang seperti itu. Tapi misalkan kok harus ada sesuatu pilihan, entah itu urusan apa, lalu kemudian tendensi atau kemudian dasarnya itu karena iman kepada Allah, karena cinta kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad. Lah besok ki arep pemilu wali kota telu-telune apik kabeh, Pak. Artinya semuanya muslim ya kan? Nah, cuman lalu kira-kira ya engko nek iki kira-kira piye, iki kira-kira piye. Itu pertimbangan kita, pertimbangannya urusan kemaslahatan umat. Lho malah tekan kono. Adapun suatu saat ya Allah menurutku tahun ini sing sae niki karena iki kanca-kancane iki kan biasanya kanca-kanca mempengaruhi, Pak. Bener enggak? Pilih. Ya sudah karena pertimbangannya urusan kebaikan, insya Allah menjadi pahala. Bila suatu saat misalnya tahun pertama lurus, kedua rodo, ketiga, keempat rodo, kita tidak bertanggung jawab bahwa dhisik karena aku milih lalu dene berdosa, tidak. Anna wa an laisa lil insani illa ma sa'a.
Seseorang menanggung akibat perbuatan dosa itu apa yang dilakukannya. Jadi bukan kemudian awak dia milih si A, suatu saat dia kok kesandung masalah lalu menjadi dosa, lalu kita menanggung dosanya mboten. Ya kita ya saat memilih saja pertimbangannya ini dan seterusnya, ya sudah selesai. Hanya lalu ikhtiar kita kan tentu mudah-mudahan Allah pilihkan yang terbaik di antara 3 pasang ya Pak ya. 3 pasang tuh Pak. Cuma nomornya belum. Iya, dan lagi ya ketoke rame nek telu. Telu rame. Oke. Nah, jadi mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah. Lalu yang ketiga, ya Allah tolong hamba. Mudah-mudahan hamba ini mencintai setiap amal, setiap perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Apapun kebaikannya. Kang, engko ngaji yo siap. Oh no. Engko ngaji gase 86 ngono to, Pak. Biasanya apa? 86. Pokoknya segala kebaikan apapun itu semringah, gumbriga, sergep apapun. Ya termasuk kalau pengajian ceto tapi guyub rukun di kampung, pertemuan, misalnya ada perkumpulan RT, ada biasanya di sini masih ada enggak ya ronda ya? Sekarang ronda itu jarang Jarang ya Pak ya. Tapi bahwa kegiatan kebersamaan kampung apapun itu namanya, itu kebaikan. Maka kita bermohon, ya Allah, tolong hamba untuk mencintai setiap amal. Dan lalu hitungan amalnya tidak mesti amal gede, amal-amal cuilik, baik tetap kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu Pak, kira-kira amal mana yang bisa menolong kita. Boleh jadi amal kecil karena tidak bisa disombongkan, tidak bisa misal contoh-contoh kecil itu, jenengan rawuh ke masjid kok mendelok ya Pak ya, mendelok. Kok ono apa jenenge karpet melengkung-melengkung misalnya, atau ada keset yang jempalitan misalnya. Lalu jenengan sebelum masuk ke masjid lalu menata, ngepaske apa. Itu kan amal-amal kecil. Amal-amal kecil. Atau misalnya ya karena repet tidak masih pengajian bareng, kan tak ampiri ya. Atau misalnya sempat ngomong, "Kum, ayo siap." Padahal asalnya mau sing arepe sing diampiri ku janjane ragu-ragu, rasa mangkat apa ya ngono to. Ning gandeng jenengan karena wis biasa, besti soulmate karo bengok misalnya, "Kang, ayo." Akhirnya dia siap. Itu kan kayak gitu kan karena wis kebiasaan, karena wis apa ya? Iya, oke dap. Asalnya jajane ragu, arep mangkat ora mangkat lho kok jenengan bengok. Kang, ayo, ngono to. Siap, 86, ngono kan rupanya nembe rap nganggo singlet. Bisa jadi loh, Pak. Bisa jadi. Kan itu amal-amal kecil, ngampiri, menunggu dan seterusnya. Itu amal-amal kecil. Cuman itu tadi, ya Allah, tolong hamba terhadap setiap apapun kebaikan diberi pertolongan untuk melaksanakan. Itu diantara makna doa agar kita semakin meningkat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhtiar batin. Ikhtiar batinnya berdoa. Lalu ikhtiar lahirnya apa? Ya kalau ikhtiar lahirnya ya ikhtiar berusaha untuk membuktikan bahwa kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa buktinya? SKBTS, ngoten Pak? SKBTS. S-nya apa? Betul. Suka sebut namanya. Ngono. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah ya zikir menyebut asma Allah sebanyak-banyaknya. Maka tadi singkatannya S, suka sebut namanya. Berzikir kepada Allah, baik itu ya dengan lisan, dibantu dengan tangan, atau kadang ada yang menggunakan tasbih nggih. Nonton toh? Silakan menggunakan tasbih atau yang alat teklok nonton. Yang penting ora banter-banter kan. Loh, ngapain toh zikir mendadak nganggo tasbih? Itu alat bantu. Sebab kadang-kadang kula panjenengan ning kula zikir nembe beberapa 5 ping 10 wis meniren ngono to.
Lalu dibantu nganggo tasbih agar itu tadi istiqomah. Kenapa kok Rasulullah mengajarkan 33, bahkan 100? Agar istiqomah, Pak. Kalau dibantu tasbih kan nek urung telur-telur leren misalnya. Iya, dan seterusnya. Dikron kata lisan ini gampang menyebut asmane Gusti Allah dalam setiap keadaan. Termasuk nek misalkan kaget sekalipun yang diucap. Iya, pokoknya apapun menyebut Allah. Jangan kaget jaran kenapa? Nek ning winong nek ana wong kaget latah niku sing disebut napa, Pak? Nah, Mas Gun. Lah, kan nggak bisa yang namanya akhlak itu spontan. Jangan begitu. Kan ora iso kaget. Aku tak ngucap apa ya mikir nek kowe. Ini jenenge spontan, jenenge akhlak itu ya sesuatu yang menjadikan ada penyebab lalu kita spontan menyebut asmane Gusti Allah. Itu nggak bisa digawe-gawe dan bisa seperti itu bila lisan kita biasa berzikir kepada Allah. Atau zikir dalam setiap gerakan. Cobi, jenengan tindak di masjid, sampai di masjid lalu alhamdulillah ya Allah, seusiaku 80 tahun, ngono ya. Onten sing 80 tahun nih. Bahwa usia 70, 80 kok diberi kemampuan Allah tindak di masjid, itu luar biasa. Ya alhamdulillah ya Allah, konco-koncoku malawis podo glosoran ning mah. Iji iso diberi kemampuan termasuk bisa duduk sila kupeng niku nikmat dari Allah ya. Lah nggih. Termasuk onten mboten begitu duduk pengajian lalu doane bismika Allahumma ahya, onten mboten? Begitu lu pengajian lalu ngantuk onten mboten? Ya onten, piantun rawuh. Coba tunjuk tangan, mboten itu. Ini mboten napa-napa, itu nikmat dari Allah. Iso ngantuk itu nikmat dari Allah. Jadi segala halnya itu ingatnya kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah seusiaku diberi kemampuan hadir sholat jamaah. Itu luar biasa. Sampai seusia saya misalnya kok masih diberi oleh Allah hidayah iman Islam lestari sampai saat ini. Semoga wala tamutunna illa wa antum. Jadi segala hal itu yang diingat Allah. Itu dzikir terbaik itu malahan. Jadi segala sesuatunya yang diingat adalah alhamdulillah. SK. Kan cirinya jadi mau ikhtiarnya orang yang cinta itu SK. K itu apa? Betul. Kunjungi rumahnya. Ngono. Lah nek jenenge ciri cinta iku ya bola-bali jedul to, Pak. Oh ya bola-bali datang. Kemarin Pak Sugeng tidak ke tanah suci ketika di Madinah yang dituju apa? Masjid. Ketika di Mekah masjid. Maka titenane orang yang beriman kepada Allah tenanan niku dimanapun ia akan berusaha hadir ke masjid langgar musola. Dalam 5 waktu mungkin ya bisa 1 kali alhamdulillah, 2 kali alhamdulillah. Kalau sudah menjadi anak pensiunan, iya boleh jadi selalu berada sholat jamaah di masjid kecuali ketika ada kegiatan luar rumah atau dan seterusnya. Karena cirinya itu tadi, layang nggih. Bayar sekian umroh haji ke tanah suci itu yang dituju masjid, bukan tempat yang lain. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi yang kedua kunjungi rumahnya. Pokoknya 5 waktu syukur ada pengajian, termasuk bila memungkinkan pertemuan RT, pertemuan boleh di selasar di terasnya masjid. Kalau di urusan kerukunan antar umat beragama itu bagian dari sesama umat beragama untuk saling menghargai. Tentu kalau di sini ini masjid utama, tapi kalau di teras kan memungkinkan. Teras. SK. Kemudian ketiga B. Apa itu B? Baca surat cintanya. Kenapa Pak D? Lah nek ciri wong seneng iku yo nek biyen lah modelnya surat-suratan ya Pak ya. Biyen nek saiki ora nganggo ya Mas Gun yo. Oh iya. Tinggal zaman. Ini nek biyen lah nganggo surat kertas warnanya merah jambu terus digambari godhong gedang ngono. Apa Pak? Pengalaman iya. Lah ya nek jenenge wong lagi nembe calon.
urung jadian. Jadi ndelok tulisannya wis seneng. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Allah, buktikan dengan cara suka baca surat cintanya, yaitu Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, Bapak, ada kebanggaan. Kebanggaan apa? Yang kita baca dulu dibaca oleh manusia terbaik sepanjang kehidupan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap ayat yang kita baca itu pernah dibaca oleh Nabi, bahkan berulang. Karena setiap tahun Rasulullah setoran kepada malaikat Jibril. Iya. Ya, ucapan yang kita ucap itu diucap oleh manusia terhebat itu. Sehingga yang kita baca itu adalah surat cintanya Allah untuk keselamatan manusia. Dan itu dibaca oleh baginda Rasulullah Muhammad. Sehingga ketika membaca Al-Quran itu berusaha untuk baik, untuk semakin kualitasnya bagus, bacaannya bagus. Ya meskipun tentu berproses. Karena, pangapunten, ada enggak orang yang sudah 40-50 belum bisa baca Quran? Ya 1-2 ada. Tapi mudah-mudahan jangan terlambat. Terlambatnya kapan? Ya ketika mati. Selagi belum datang malaikat Israel, belum terlambat baca Quran itu. Belajar Quran belum terlambat. Sekarang banyak majelis-majelis simbah-simbah. Ya, di mana-mana. Mungkin di sini juga ada Maghrib Isya, simbah ora kondur untuk belajar membaca Quran. Beberapa waktu yang lalu, tapi ini belum lagi. Saya mengundang teman di kantor itu. Kang, kok jam 12:04 gonku ya, ning ruanganku. Iya, Pak. Begitu datang, tak ambil Quran, ayo baca. Guyu dekne. Ayo dibaca. Iya, Pak. Yang halaman mana? Pokoknya sak buka-buka baca. Karena beliau hampir pensiun, tapi bacaan Qurannya masih berat. Tapi untuk huruf sudah tahu. Sehingga saya matur, jenengan ki wis ngerti hurufnya. Bahkan model bacaannya tidak yang diseret-seret, Pak. Tidak diseret, maksudnya kadang ketika belajar baca Quran, karena mikir, iku sing mestine pendek lalu didawake. Ini ora kroso. Tapi enggak, beliau itu mat-matan. Jadi potong-potongnya bener, cuma berarti jarene Pak Sugeng apa? Al-kulino minal biasa. Ngono toh? Anda enggak biasa baca Quran saja sehingga berat. Terus tak bilang, sesuk meneh meneh ya Kang ya engko tak WA. Ya ngono wis cocok. Kan ora wani endo to, Pak. Diundang ning ruangan maca ngono. Ora wani mungkir. Wis kudu pokoke. Nah, mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita belajar membaca Quran. Meningkat, terus syukur lalu 1-2 ayat dihafalkan. Allahumma. Kalau kelingan nasihat Gus Bahak niku lho nek. Kata beliau, meskipun kita sudah tua, ya pokoknya bola-bali maca Quran, termasuk juga kalau sudah bisa lalu hafalkan meskipun 1-2 ayat, 3 ayat, baru beberapa ayat kok meninggal. Semoga di hadapan Allah kita dicatat meninggal dalam proses membaca, proses cinta, dan proses menghafal Al-Quran. Iya, pokoknya. Karena ketika menghafal itu kan mengulang-ulang, Pak. Dan pahala yang diberikan Allah bukan berapa ayat yang dibaca, tetapi setiap detil hurufnya. Ustadz Adi Hidayat kan juga mengajarkan seperti itu, toh. Coba ketika menghafal, dalikal kitabu la raiba fi, diulang-ulang. Dan pahalanya bukan berapa ayat yang dihafal, tapi setiap ulangan bacaan itu. Iya, dan itulah keagungan pahala Al-Quran. Maka B. SKB, T. Apa itu T? Betul. Dzikir iya, solawatan iya, sehermania iya. Kan banyak yang suka majelis jamaahnya Habib Syekh toh. Boleh, tapi taati aturannya. Terutama disiplin ibadah, sholat 5 waktu. Karena kadang-kadang pikiran iya, semangat iya, tapi kadang-kadang sholatnya bolong-bolong. Kalau nanti diprotes teman, Pak, pemuda, Mas niki pengajian ora ono manfaate, yasinan ora ono, tahlilan apa meneh. Nek diundang yasinan, tahlilan tekone nomor 1, ngono to. Ning ra tau ning masjid, ra tau sholat, kata teman muda.
Jadi dia mengatakan, kan iya ya Pak, ya nek diundang yasinan kan biasanya sregep toh. Ya saya matur, ya nek diundang yasinan tahlilan sregep kan karena ono beseke kan. Ono seneket seto ya Pak ya. Apa meneh nek 40 hari, 50 apa 100 hari kan ya ono heeh. Tapi nek jenenge salat kan ning masjid ora ono. Iya. Tapi kula matur ngeten, Kang. Ngene wae. Nek sak menika beliau belum mau sholat dan juga belum mau ke masjid. Tapi kan ya orang-orangnya dekne tetap iman Islam. Tur gelem yasinan, gelem tahlilan. Itu yang diucap itu kalimat thayyibah. Dan itu surat Al-Quran. Maka nek saiki kok kersone hanya yasinan, ora apa-apa. Dongake wae mudah-mudahan suatu saat mendapat hidayah. Jadi tetap bacaan Quran itu tetap bermakna dan tetap ada hikmahnya, tetap ada pahalanya. Jadi tidak mengatakan orang manfaatnya, tetap ada manfaatnya. Yang dibaca itu kitab suci. Dan bahkan berpahala, ya pahala. Hanya nanti kelak di hadapan Allah kan lalu hitung-hitungan. Meninggalkan sholat dosanya seberapa, pahalanya puasa, pahalanya moco yasin itu berapa, nanti kan akan ditimbang. Dan itu urusannya Gusti Allah yang nimbang itu, yang detil. Kalau kita kan nggak bisa. Sehingga kula panjenengan hanya punya harapan. Ora-ora dekniki gelem yasinan, gelem tahlilan. Berarti dekniki wong Islam bersyahadat yang kalimatnya la ilaha illallah dijamin surga. Halo? Termasuk kan dekne itu juga lain waktu protes. Mas, sesuk menenek panitia kurban ki nganggo ID card. Kenapa kira-kira, Pak? Kan ada jamaah kita yang ke masjid hanya setahun sepisan. Bukan Idul Fitri kan orang apa-apa nih. Ini Idul Adha karena ono daging, ngono toh. Sehingga teman muda ini protes. Jadi nek pas lagi Idul Kurban sing teko akeh, kadang-kadang ya wis pokoke bantune sediluk ning bar kowe udat-udut ngono toh. Nanti giliran pas sholat kan biasanya kadang-kadang dhuwur belum rampung. Yang lain sholat ditanya, "Pak, monggo sholat, celanaku kotor." Oh, soal alasannya opo wae kan. Tapi biasanya habis itu kan makan biasanya kan. Makan, bar niku padha nembung, aku wedhuse kepalane aku ndase aku sikile ngono toh. Halo? Lajeng kula matur ngeten, sarapopo to kan. Saiki ngene. Tetangga kita yang belum beriman, belum Islam, boleh nggak mendapat bagian? Oh, boleh. Oh iya, apalagi dene Islam aku ngono. Atau ngene, wong Islam ning kampung kita sing ketika Idul Kurban dia nggak datang. Dia di rumah dapat bagian nggak? Ya dapat, Mas. Lah opo meneh dekne gelem teko? Iku wis pengorbanan gitu. Atau yang terakhirnya gini, selama ini ketika dia minta kaki, minta kepala, kambing dan seterusnya, selama ini daging kurban dan hewan kurban kita kurang enggak? Ya enggak pernah toh, Mas. Ayo pokoke ngono kuwi ora apa-apa. Jadi ya bukan rapopo nih pokoke dongake mudah-mudahan mendapat hidayah sehingga nek sekarang cuma setahun pisan yo ben ngono wae. Sing penting wis syahadat, ada potensi bahkan ketika bersyahadat apalagi kalimat kuncinya adalah syahadat dan la ilaha illallah dijamin surga. BT yang terakhir S. Apa itu S? Betul. Sayangi sesama. Ngono, Pak. Karena orang disebut cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi itu dengan tetangga baik, apalagi seakidah seiman, bahkan dengan semua manusia mendatangkan rahmat. Jadi kepada siapa saja gerapiak semanak, berteman, bersahabat. Meskipun tentu tadi ada yang belum beriman tetap bersahabat. Tetangga kita ada enggak yang masih Kristen? Ada? Ada. Mereka umat Nabi Muhammad bukan? Halo? Iya. Meskipun agamanya Kristen bukan umatnya Nabi Isa. Isa itu masa lalu, bukan juga umatnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus sesuai masanya. Maka setiap orang yang lahir setelah diutusnya Kanjeng Nabi, maka semuanya adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Semuanya, apapun agamanya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, termasuk Paus yang sekarang lagi di Indonesia, Paus Franciscus, mana toh?
Paus pun itu umat Kanjeng Nabi. Hanya bedanya belum mendapat hidayah. Ya, adapun tadi beritanya, konon katanya di antara pidatonya menyarankan bahwa negara-negara itu memberikan legalisasi kepada LGBT, gitu toh? Berita terbarunya yang tadi ning WA itu loh Pak, bahwa Paus menyarankan agar dilegalkan wong lanang seneng karo wong lanang. Ngono ceritane. Ya kalau berita itu benar, jenenge menungso ya oleh-oleh wae menyarankan kaya ngono. Tapi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu. Iya, sehingga ya bagaimanapun mereka termasuk tadi yang Kristen, yang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan aliran kepercayaan mereka semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya belum beriman, sehingga tugas kita mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada teman, tetangga, bahkan mungkin keluarga kita yang sampai hari ini belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Lumayan pulang ke rumah 10 menit pindah ke tempat 5 menit pindah ke tempat 5 menit pas. Saya tadi ke panitia, saya telat. Iya. Pokoknya iya tadinya harus bolos ya Mas. Bolos sok dadaan. Ngeten Bapak Ibu, Bapak-bapak. Terakhir ada pertanyaan mboten nenten matur nuwun nggih. Bilangin matur kata kelepatan nyembah ngapunten nggih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah monggo biar terdengar kemana-mana kok ya. Informasi